Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas corak tafsir dari segi sumbernya, kali ini kita akan melihat corak-corak tafsir dari segi metodenya. Kita bisa melihat beberapa metode penafsiran. Yang di sini akan kita bahas dua dulu di antara 4 metode yang saya akan bahas. Yang pertama adalah tahlili atau tafsir yang bersifat analisis. Nah, dari segi namanya, tafsir ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan memaparkan segala aspeknya. Jadi semua aspeknya akan dibahas dalam tafsir tahlili ini. Selanjutnya adalah tafsir ijmali, sesuai dengan ijmal itu adalah global atau secara luas ya. Jadi kalau tafsir ijmali ini bisa dikatakan kebalikannya dari tafsir tahlili. Jadi menafsirkan dengan makna secara garis besar atau global. Dan tidak semua ayat ditafsirkan. Ada yang memang menafsirkan sesuai urutan mushaf Utsmani, ada juga yang semuanya ditafsirkan, ada juga yang hanya memilih misalnya dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat-ayat apa saja yang penting untuk ditafsirkan. Jadi yang memang dinilai butuh ditafsirkan, artinya butuh dilakukan pemaknaan lebih dalam, atau ayat-ayat yang bisa dipahami hanya dengan membaca ayatnya. Nah, jadi kalau tahlili itu semuanya ditafsirkan, kalau ijmali kebalikannya. Kemudian ada muqorin dan maudhu'i yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah tafsir tahlili, karakteristiknya seperti tadi ya, pembahasannya memuat semuanya dari makna lafadznya, terus karakteristik lafadznya, sisi balaghahnya, atau biasanya kalau di awal penafsiran itu ada munasabah bainal ayatnya. Jadi ayat ini misalnya ayat pertama dari surat Ali Imran itu ada munasabahnya enggak dengan ayat terakhir di surat Al-Baqarah, atau munasabah ya antar ayat, atau misalnya Al-Baqarah ayat 25 itu ada munasabahnya tidak dengan ayat sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian sisi asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya apa? Ditambah dari qiraatnya. Jadi ada beberapa bacaan ini, misalnya qiraah ahli Madinah itu dibaca seperti ini, kemudian Kufah dibaca seperti ini. Kemudian ada kisah-kisah Israiliyat dari segi i'rabnya, keistimewaan susunan. Nah, jadi ada yang mengistilahkan dengan kalau tafsir tahlili ini ya semacam ensiklopedia gitu ya. Jadi semuanya ada di sini gitu. Kemudian memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspek, dari fikihnya, dari syariatnya, dari tasawufnya, dan lain sebagainya. Ayat ini termasuk wa'ad atau termasuk wa'id, atau janji dan ancaman. Ayat ini ada tarhib atau tarhib, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk teknis penulisannya biasanya tafsir tahlili itu memang lengkap 30 juz sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Jadi mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Nah, kelebihannya karena tafsir tahlili itu detail pembahasannya ya, jadi dia adalah kaya ide dan informasi. Menggunakan dari berbagai penafsiran, jadi segala sumber juga bil ma'sur iya, bil ra'yi juga gitu ya. Nah, karena di situ ada ijtihad penafsirnya, ada syair-syair jahilinya, ada kisah-kisah Israiliyatnya dan lain sebagainya. Tapi di balik kelengkapan informasi ini itu juga jadi kekurangannya sendiri karena ini terlalu parsial. Jadi tidak mendetail bahas sebuah ayat gitu ya, tidak detail bahas ini secara mendalam. Nah, tapi satu ayat ini dilihat dari berbagai sisi gitu. Jadi bukan kok misalnya dari fikihnya saja tapi secara mendalam, tidak, tapi hanya ini ada hukum fikihnya di sini. Oh, ini ada tentang adabnya di sini dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Contoh kitab yang terkenal ya Jami'ul Bayan di At-Tabari ya, karya At-Tabari sama Ibnu Katsir, biasa dipakai tafsir Quran Al-Azim. Kita bisa lihat contoh yang dari tafsir At-Tabari. Di sini kita bisa lihat
Ini adalah surat An-Nisa ya. Saya potong-potong ini dari Maktabah Syamilah ya, karena kita tidak bisa membuka kitabnya langsung. Jadi di sini kita lihat misalnya tafsiran At-Tabari dari ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini akan dijelaskan dulu secara keseluruhan bahwa ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum itu adalah makna ihdaru. Artinya ittaqu rabbakum itu kan takwalah kalian kepada Tuhanmu. Nah, itu dimaknai dengan ihdaru ya ayuhan nas. Jadi hati-hatilah wahai para manusia. Terus dijelaskan rabbakum fi antu khalifuhu. Jadi maksudnya ittaqu rabbakum, kita disuruh bertakwa kepada Allah itu adalah ihdaru, berhati-hatilah atau takutlah anta khalafuhu, me, apa, tidak sejalan dengan Allah gitu, atau mukhalafatu. Jadi berbeda dengan hukum Allah. Nah, gitu. Jadi dikasih penegasan dalam tafsirnya itu, dikasih penegasan antu khalifuhu fima amarakum wa fima nahakum gitu. Jadi dikasih penjelasan maksud dari ittaqu rabbakum itu adalah ihdaru rabbakum dalam hal apa? Ihdar itu dalam hal apa? Berhati-hati atau takut kepada Allah itu dengan tidak menjalankan perintahnya ataupun dengan tidak menjauhi apa yang dilarang. Nah, kemudian dijelaskan tsumma wasofa ta'ala dzikruhu nafsahu bi annahu al-mutawahhid. Nah, jadi disebutkan lagi, dijelaskan bahwa Allah itu mensifati dirinya atau diri Allah dengan bi'annahu al-mutawahhid, yang menyatukan gitu ya, bi khalqi jami'il anam min syakhsin wahidin. Jadi dengan menciptakan setiap penciptaan itu min syakhsin wahidin. Jadi di ayat itu ada min nafsin wahidatin. Jadi arti min nafsi wahidah itu adalah min syakhsin wahidin, dari satu orang atau satu jenis orang, satu seorang gitu ya, diciptakannya seperti itu. Nah, bisa dibaca lebih lanjut. Di sini juga ada tambahannya, misalnya di pada foto selanjutnya itu ada wanadir qauluhu min nafsi wahidah wal ma'na bihi ar-rajul. Jadi min nafsi wahidah itu artinya adalah rajul, dikuatkan dengan qaulus syair. Nah, jadi tadi ya tafsir tahlili itu menyebutkan banyak hal dari asbabun nuzul, dikuatkan dengan syair jahili. Nah, di sini ada qaul syair abuka khalifatu waladatu ukhra. Jadi wa anta khalifah dzaka kamal. Jadi di sini ada sebuah syair yang menjelaskan bahwa nafsun wahidah itu adalah ar-rajul. Nah, jadi semua orang itu diciptakan itu laki-laki dulu gitu dalam penafsiran ini gitu ya, min nafsir wahidatin, jadi min rajulin wahid. Nah, baru setelah diciptakan laki-laki itu diambil sebagian dari yang laki-laki itu untuk menciptakan perempuan. Meskipun ini nanti penafsirannya berbeda-beda ya, kita tidak masuk ke penafsiran itu benar atau tidak, tapi kita akan melihat sisi tafsir tahlilinya dari kitab Tabari ini. Kemudian sisi yang lain adalah misalnya di ayat selanjutnya, di sini disebutkan bahwa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, jadi di sini disebutkan ikhtalafat al-qurrah fi qiraati dzalika. Jadi qori atau ya ahli qiraat itu berbeda-beda fi qiraati dzalika dalam membaca ayat ini. Faqara'ahu ammah qiraatu ahlil Madinah wal Basrah. Jadi umumnya orang-orang membaca qiraahnya ahlu Madinah, orang-orang Madinah dan Basrah itu adalah dengan tasaaluna bitasydid. Jadi sinnya itu di tasydid, tasaaluna. Bimakna tasaalun, maknanya sama gitu ya. Gitu. Jadi kemudian di udhima ihda at-ta'in bisin. Jadi di apa istilahnya, diidghamkan atau disatukan salah satu taknya dalam sin faja'alahu. Nah, kalau di sini ya tasa'alu nabihi, kemudian di sini musaddadahnya itu adalah sinnya itu musaddad, jadi di tasdid. Nah, di sini
diperlihatkan perbedaan qiraahnya. Kemudian wa qara'ahu ba'du qurratil Kufah. Nah, ahli Kufah berbeda lagi membacanya dengan tasa'alun bitahfif atau tidak dengan tasydid. Nah, kalau tafsir tahlili ya, itu mendetail gini. Jadi tasa'alun juga disebut perbedaan qiraahnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penguatan dari segi maksurnya, sumbernya, tafsir bil maksurnya. Jadi ini ada hadatsana, ada hadatsana, ada hadatsana. Jadi periwayat-periwayat yang menjelaskan tentang tafsir yang dijelaskan oleh At-Tabari. Ini untuk tafsir tahlili dari At-Tabari. Nah, nanti ketika jenengan buka kitab-kitab tafsir nanti akan langsung kelihatan. Oh, ini tafsir tahlili, oh ini tafsir yang ijmali. Itu nanti akan kelihatan ya karena memang berbeda. Kita lihat dulu perbedaannya kalau yang tafsir ijmali. Jadi tafsir tahlili itu hampir semuanya dibahas tapi cuma sedikit-sedikit gitu ya, sisinya sedikit-sedikit. Oke, kemudian kalau tafsir ijmali yang jelas kalau ijmal itu global atau secara luas gitu ya, atau secara umum gitu, bukan luas ya, secara umum gitu ya. Jadi singkat, nah karakteristik dari kitab ini adalah singkat, tidak menyinggung munasabah, asbabun nuzul, keindahan lafaz, sisi balaghahnya, dan lain sebagainya itu tidak dibahas gitu. Jadi ringkas menjelaskan langsung kandungan ayat secara umum atau hikmah atau hukum yang tergantung dalam ayat ini dan menjelaskan intisari maksud ayat satu persatu. Jadi ini lebih mudah untuk dipahami gitu ya, lebih mudah dipahami ketika membaca sebuah tafsir. Oh maksudnya ini langsung gitu ya, langsung dibahas gitu. Jadi secara teknis ada yang lengkap 30 juz semuanya dibahas, ada juga yang ya yang penting-penting saja gitu, yang penting-penting saja misalnya dia itu ayatnya tidak butuh sebuah tafsiran atau tidak ada sandaran atau tidak ada hadis yang menafsirkan, dia tidak akan ditafsirkan gitu. Kelebihannya karena ini memang ya hampir kayak mungkin kita bisa membaca Al-Quran dan terjemahannya gitu ya, jadi kita bisa langsung tahu maknanya dari tafsiran ini gitu karena tidak mendetail. Jadi ketika yang belajar tafsir tidak belajar juga tentang balaghah, maka tafsir tahlili itu terlalu membosankan untuk dibaca gitu karena semuanya ada di situ gitu. Hal-hal yang mungkin tidak kita buat kita tidak penting juga ada gitu. Misalnya biasanya kita membuka tafsir itu kan untuk mengambil hukumnya gitu ya. Misalnya kita mau buka tentang warisan gitu ya. Warisan kita akan langsung ke ayatnya, kita cari tahu hukum dalam ayat itu apa, tanpa harus tahu, oh ternyata ulama qurrah itu berbeda-beda bacaannya, tanpa kita harus tahu, oh ini tuh munasabah dengan ayat sebelumnya, kita tanpa harus tahu itu semua gitu. Jadi kita langsung saja mengambil hukumnya apa di situ gitu. Jadi pembaca bisa langsung memahami maksud ayat, jadi gampang untuk dibaca. Tapi informasinya terbatas gitu. Jadi kita tidak tahu asbab nuzulnya, kita tidak tahu apakah kenapa ayat ini berbicara seperti itu. Itu kan kita tidak tahu gitu. Jadi ya itu tadi informasinya masih terbatas. Nah, contohnya adalah tafsir Jalalain. Yang biasanya buat ngaji-ngaji kilatan itu ya tafsir Jalalain. Jalalain itu kenapa disebut Jalalain itu karena pengarang yang ngarang adalah dua Jalaluddin gitu ya. Jadi Jalalain. Tafsir Jalalain ini karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi makanya disebut Jalalain. Kemudian kita bisa lihat bentuknya ya. Nanti akan langsung kita tahu gimana bentuknya. Nah, di sini kita lihat di tafsir Jalalain itu misalnya. Ayat yang sama tadi ditafsirkan di tafsir tahlili. Nah, sekarang di tafsir ijmali. Itu langsung ya ayuhan nas, langsung ahlu Mekah, langsung kelihatan ya ayuhan nas itu di sini ketika ayat ini turun itu disampaikan untuk ahlu Mekah, untuk orang-orang Mekah. Nah jadi langsung kelihatan oh ya ayuhan nas itu ahlu Mekah, ringkas ya, ringkas langsung bisa dipahami kan gitu. Kemudian ittaqu rabbakum ay iqabuhu bi antuti'ahu, atau artinya adalah ittaqu rabbakum,
bertakwalah kamu, maksudnya bertakwa itu apa sih gitu ya. Maksudnya adalah takutlah pada ikobnya untuk ditaati gitu ya. Ikobu bi antutia itu bukan ikobnya di apa, implikasi dari ittaku rabbakum itu adalah bi antutia'uhu gitulah. Caranya ittaku itu adalah tutia'uhu, taat kepada Allah. Allah di khalaqakum min nafsi wahidatin. Nah, lafadz min nafsi wahidatin itu maksudnya Adam. Nah, gitu. Jadi tanpa harus dijelaskan bahwa min nafsi wahidatin itu artinya adalah min rajulin wahid yang dikuatkan dengan syair-syair jahili dan lain sebagainya. Langsung disebutkan min nafsi wahidatin itu ai Adam. Nah, maksudnya itu adalah dulu itu Adam gitu. Wa khalaqa minha zaujaha artinya adalah Hawa. Nah, gitu ya. Wabasa, farroko, wabasa itu artinya farroko, wanasyara atau membaginya gitu. Min huma itu min Adam wa Hawa. Jadi setiap kata bisa ditafsirkan atau bisa dijelaskan dengan bahasa lain gitu. Jadi ai itu maksudnya adalah makna-maknanya. Gitu juga dengan sebelumnya. Wa atul yatama artinya adalah asyhor alladzi la abun lahu. Yatama artinya yatama atau yatim itu adalah asyhor anak kecil alladzina la abun lahu yang tidak mempunyai ayah. Nah, ini jadi kalau tafsir ijmali itu jelas, kelihatan jelas mana kita bisa membaca. Oh, ini jelas. Jadi kalau untuk membaca secara ringkas kita mau memahami suatu makna itu memang lebih enak memakai tafsir yang ijmali. Jadi kita langsung tahu, oh ya Yohanes maksudnya ahlu Mekah dan lain sebagainya. Berbeda ketika tafsir tahlili itu memang semua aspek itu dijelaskan gitu ya. Akhirnya jadi agak membosankan karena ada informasi-informasi yang mungkin belum kita butuhkan ada di situ gitu. Oke, begitu untuk perbedaan corak tafsir yang bisa dilihat dari metode penafsirannya. Nah, kita bahas dua dulu ya. Singkat saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa memahamkan. Silahkan bertanya, silahkan kita mulai diskusi di tempat biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.